Rasulullah bersabda, ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin taibin. Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali seorang pemuda yang bertobat. Nah, maka di saat kita usianya masih muda, tapi kita sudah jauh dari maksiat, ya, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan mungkin ketika kita usia remaja banyak dosanya, kemudian dia bertobat, maka itu sesuatu yang sangat Allah cintai. Masih muda dia sudah mau bertobat, sudah punya dosa banyak, padahal dia masih muda, mungkin gairah nafsunya lebih besar, ya, kemudian tekanan-tekanan nafsunya lebih banyak. Orang masih muda tapi dia sudah mau bertobat, berarti itu sesuatu yang sangat Allah cintai, ya, sangat Allah cintai, karena di saat muda dia mau bertobat. Kan biasanya, ya, orang mau bertobat itu kan biasanya nunggu tua. Karena ada bahasa kia, hei, ayo kita sholat, kita ibadah, kita kerjakan amal-amal baik. Kita mah tenang saja, masih muda, mumpung masih muda, puas-puaskan masa muda sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya, karena masa muda hanya satu kali. Nanti kalau taubat mah sudah tua. Suka ada pendapat semacam itu. Iya, kalau usia kita panjang, sebab kenyataannya tidak sedikit orang yang masih muda sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, ya, dipanggil Yang Maha Kuasa. Makanya orang yang usianya masih remaja, masih muda, tapi dia bertobat, ya, subhanallah, itu termasuk orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis tadi, ya. Jadi kata hadis tadi, ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala, tidak ada sesuatu yang Allah benci. Tidak ada sesuatu yang Allah benci, Allah tidak suka. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah tua tapi selalu bermaksiat. Dia sudah tua tapi Masya Allah masih istiqomah maksiatnya, ya, rajin maksiatnya, dosanya terus saja, ya, dosanya terus saja dilakukan, padahal dia usianya sudah tua, sudah senja, ya, tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah, terus maksiat. Maka itu kebalikannya tadi, termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Sok aya paribasa, saya nanya orang tua tak tahu diri, orang tua tak tahu diri, sudah tua tapi kelakuannya Masya
Allah, melebihi orang yang masih muda. Ya, jangan sampai naudzubillahi min. Padahal Allah memberi kita usia panjang itu sebagai bukti kasih sayang Allah. Ketika kita berbuat maksiat dari masa muda sampai tua sehingga panjang umurnya, ini adalah kasih sayang Allah. Artinya apa? Allah masih menunggu kesempatan supaya dia bisa bertaubat di akhir hayatnya. Maka ada satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa katanya, wahai Muhammad, kata Allah, umatmu akan saya terima tobatnya 1 tahun sebelum meninggal. Coba bayangkan, misalnya kita tahun 2023, nanti kita meninggal 2024. Jadi tobat itu harus dari sekarang. Sekarang bulan November, berarti 1 tahun ke depan sampai November 2024 baru tobatnya diterima. Kemudian Rasulullah ini usul, ya Allah, bagi umatku 1 tahun itu berat, jangankan 1 tahun. Sudah, saya kasih lagi tempo, umatmu akan saya terima tobatnya sebulan sebelum meninggal. Dari 1 tahun mengurangi sampai 1. Kata Nabi, ya Allah, 1 bulan pun masih berat. Usul, ya Allah, masih berat. Allah Maha Adil. Ya sudah Muhammad, saya kasih tempo 1 minggu. 1 minggu sebelum mati dia bertobat, saya terima tobatnya. Nabi usul lagi, ya Allah, 1 minggu itu masih berat. Ya sudah, saya kurangi lagi, 1 hari sebelum mati dia bertobat, aku terima tobatnya. Jadi kalau seseorang matinya nanti hari Jumat, berarti hari Kamis sudah bertobat. Tapi Nabi Muhammad usul lagi. Tuh. Kasih sayangnya Nabi Muhammad untuk umatnya. Dibela-belain sampai dia usul kepada Allah berkali-kali. Kayak cerita Isra Mi'raj ketika Nabi menerima sholat 50 waktu. Ingat kan ketika kita ngaji kitab Dardir, kita baik nama dari 50 sampai jadi 5 waktu. Nabi Muhammad bolak-balik 9 kali. 9 kali 5, 45. Ini adalah gambaran betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Kemudian apa? 1 hari pun berat, ya Allah. Akhirnya apa? Diberi lagi keringanan. Ya sudah, umatmu 1 jam sebelum mati dia bertobat, aku terima tobatnya. Dari 1 tahun sampai mengurangi 1 jam. Nabi, wah, 1 jam pun masih lama. Ya Allah, berat 1 jam pun. Ya sudah, kata Allah, umatmu selagi nyawanya masih di tenggorokan, dia bertobat, aku terima tobatnya. Ya, Masya Allah, adilnya Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada dibela-belain dari 1 tahun sampai ketika
nyawa masih di tenggorokan. Jadi ketika nyawa masih di tenggorokan dia sakaratul maut, dia bertobat, dia menyesal, Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Itu ya, subhanallah. Ini salah satu hal yang menggembirakan kita. Salah satu hal yang menggembirakan kita bahwa betapa adilnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada umat. Ya, betapa perhatiannya Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah kita memiliki Nabi yang luar biasa. Ya, Nabi yang istimewa. Nabi yang mempunyai syafaatul udhma, bukan saja syafaat untuk umatnya, tapi syafaat untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Wa qala lan ngadawu sapa sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku tetep kaduwe saban-saban sawiji dawaun utawi tamba, dawaun utawi tombo, wa dawa'ud dunubi utawi tombone piro-piro dosa iku atau batu tobat. Hadis yang kelima, segala sesuatu ada obatnya. Obatnya dosa adalah tobat. Segala sesuatu ada obatnya. Obat ngantuk tidur, obat lapar makan, ya, obat puyeng bodrek, remason, paramek. Sekalipun itu hanya syariat. Jadi segala sesuatu itu ada obatnya. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita banyak dosa, seolah-olah kita itu sedang sakit. Orang banyak dosa itu seolah-olah apa? Sedang mengidap penyakit. Kenapa? Karena dosa itu membahayakan kita. Dosa itu membahayakan kita. Karena apa? Karena dosa itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Akan merugikan kita. Nah, sebelum merugikan kita, sebelum nanti dosa ini menjadi sebab sengsaranya kita di akhirat, maka obati dari sekarang. Agar penyakit tadi tidak menyusahkan kita, agar penyakit tadi tidak menyengsarakan kita. Ya, apa obatnya? Bertobat. Memang kalau penyakit dosa itu tidak terasa, tidak seperti penyakit jasmani. Kalau kita penyakit perut, terasa sakit perutnya. Kalau kita punya penyakit migrain, ya, atau sakit kepala, terasa sakit kepalanya. Itu jasmani. Tapi kalau dosa, kalau digambarkan sebagai penyakit, tak terasa. Duh, saya tadi habis maling, langsung badane ngedeni, langsung borok. Ya, kadang-kadang kamu sekarang berjajar, ada 6 orang, 7 orang. Siapa yang banyak dosanya? Enggak bakal ketahuan. Tahu enggak? Si Mei, si Asa, Kabeh, ya, si Putri. Coba siapa yang paling banyak dosanya? Oh, kelihatan yang banyak dosanya mukanya jadi pucat. Mukanya jadi hitam misalnya. Orang yang banyak dosa jerawatnya tambah banyak. Enggak bakal ketahuan, enggak ada, karena itu sifatnya apa? Abstrak. Abstrak, tidak tampak. Nah, maka ketika orang berdosa sama dengan dia sedang seolah-olah sedang
mengidap satu penyakit itu memang tidak perlu ke dokter karena memang bukan untuk ditangani medis. Ya, tidak perlu diobati, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit. Ya, obatnya dosa itu hanya tobat. Makanya kalau kita merasa banyak dosa, berarti kita seolah-olah banyak penyakitnya, komplikasi. Segala penyakit ada, segala dosa sudah kita lakukan, seolah komplikasi penyakitnya, jantung, kemudian apalagi penyakit jantung, penyakit yang berbahaya, kanker misalnya, seolah komplikasi, darah tinggi, ya kolesterol, wah asam urat, kumpul KB penyakit disebut komplikasi. Karena banyak, seolah-olah kita melakukan banyak jenis dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Berarti kita seolah-olah sedang mengidap satu penyakit komplikasi. Obatnya, kalau penyakit komplikasi dosa itu obatnya hanya satu, tobat. Tapi kalau penyakit jasmani, kalau penyakit medis, obat darah tinggi beda, obat sakit kepala beda, obat jantung beda, obat kanker beda, obat segala macam penyakit obatnya berbeda, ya. Makanya kan orang komplikasi itu sulit. Diobaran jantungnya, kolesterolnya nggak bisa. Kita komplikasi punya penyakit 10 jenis misalnya, masa 10 obat ya 10 obat dimakan semua, overdosis, koit, ya isdet. Tapi kalau penyakitnya dosa, obatnya hanya satu, tobat, sudah. Jadi tobat itu seolah-olah obat multifungsi, multiguna. Untuk dosa apa saja hanya tobat. Berbeda dengan penyakit jasmani. Jadi likulli syai'in dawaun wa dawa'udz dzunub al-istighfaru. Wallahu a'lam bishawab.